keliru, maka, aktivitas atau kegiatan yang akan kita lakukan itu juga pasti bisa jadi tidak tepat. Ini sebagai contoh ini nanti mungkin pada saat materi BOD, COD. Jadi kalau kita, akan menentukan pengolahan air limbah terutama, kita harus parameter utama yang harus kita ketahui adalah, eee BOD, COD-nya kalau air domestik gitu ya, limbah domestik. Kenapa? Karena dari situ atau beberapa industri juga parameter utamanya BOD, COD. Karena dari rasio BOD, COD kita akan tahu kita bisa menggunakan jenis pengolahan biologis atau tidak gitu ya. Karena kalau BOD itu eee, menunjukkan kandungan organik yang biodegradable, sedangkan COD itu adalah kesemuanya ya, yang biodegradable dan non biodegradable. Jadi kalau rasionya besar atau mendekati satu, maka banyak kandungan organik yang ada dalam pencemar itu bersifat biodegradable, sehingga kita bisa menggunakan pengolahan biologis. Namun kalau ternyata kecil rasionya, eee, maka meskipun kita menggunakan pengolahan biologis yang paling canggih dengan efisiensi removal 100% juga kita BOD, COD-nya hanya 0,1, maka efisiensi proses paling tinggi adalah 10%. Jadi itu kita harus tahu sehingga, kita tidak salah dalam mendesain atau menentukan jenis pengolahan apa yang akan kita pakai. Demikian ya, Bapak dan Ibu ini saya manggilnya Bapak apa Mas ya? Nggak tahu sih, soalnya belum ketemu. Nggak apa-apa ya, mohon maaf kalau salah. Kalau S2 biasanya dipanggilnya Bapak dan Ibu soalnya. Jadi teknik pengambilan sampel ini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan pengambilan sampel itu adalah untuk mengambil atau mengumpulkan, eee, contoh gitu ya, contoh atau bahan dengan volume yang dibutuhkan untuk, tujuan analitis sehingga dapat mewakili, lingkungan atau area yang, kita ambil sampelnya. Jadi merepresentasikan, ya. Bisa dibayangkan, contoh yang sangat kecil mungkin hanya 10 mili, 15 mili, atau 100 mili mungkin gitu ya, yang kita perlukan untuk analisis, dapat menggambarkan satu, wilayah atau area yang luas. Jadi makanya kita harus betul-betul tepat menentukan titik samplingnya ada di mana, ya. Kalau kita mengambil sampel itu tentunya kita harus menghitung dulu, kalau misalnya parameter apa saja yang akan kita analisis gitu ya. Sehingga nanti, pada saat kita mengambil kita bisa menentukan volume wadahnya, kemudian jenis wadahnya gitu ya, eee, karena setiap parameter pasti memerlukan, karakteristik tertentu. Jadi kalau kita mau menguji parameter logam akan berbeda dengan parameter, minyak gitu ya. Kalau kalau logam boleh kita menggunakan wadah plastik atau wadah kaca juga boleh, tapi kalau parameter minyak tidak boleh menggunakan wadah atau, tempatnya itu terbuat dari plastik ya, karena memang, nanti minyaknya akan menempel di wadahnya gitu, sehingga pada saat dianalisis nanti mungkin konsentrasinya akan berbeda. Jadi itu harus kita pastikan, kalau kita ngambil nggak bisa kita cukup bawa jerrycan 1 gitu, 10 liter gitu. Semua parameter kita masukkan di situ gitu. Jadi misalnya mau uji BOD, COD, pH, ataupun, TSS, semua kita campur, kita kemudian kita ambil, dalam satu wadah, bawa jerigen aja supaya lebih, simpel gitu, lebih lebih apa, lebih mudah gitu. 10 liter cukup untuk semua. Nah, ini yang salah gitu, karena setiap parameter tentu akan punya karakteristik tersendiri, ya. Jadi kita harus pastikan bahwa parameter yang akan kita analisis itu volumenya berapa, kemudian, wadah yang dapat dipakai apa saja dan bagaimana, eee pengawetannya bila tidak langsung dianalisis, ya. Ini makanya sampel akan ditandatangani sedemikian rupa sehingga tidak ada perubahan komposisi yang signifikan sebelum tes dilakukan. Ada, parameter-parameter yang memang harus dilakukan di tempat,
tapi ada yang karena alatnya, besar sehingga tidak memungkinkan untuk kita bawa ke lapangan, maka kita bisa mengambil sampel kemudian dibawa ke laboratorium. Namun tentu ada teknik untuk mengawetkannya. Jadi kalau sampling yang pertama tentu pemilihan lokasi, pengambilan sampelnya di mana, kemudian metode pengumpulannya bagaimana, dan penyimpanan atau, perawatan sampel sampai dengan di lab itu seperti apa. Ini bisa kita lihat di mana. Ada yang namanya buku yang namanya standard method ya. Ada standard method, ada SNI juga untuk, pengambilan sampel gitu, sehingga kita bisa mengacu dari situ. Di mana pada standard method maupun SNI juga disebutkan, untuk parameter tertentu berapa volume yang diperlukan dan berapa lama dan bagaimana, eee wadah yang harus dipakai serta, pengawetannya menggunakan apa, dan berapa lama itu, pengawetan itu tahan, tidak expired gitu. Jadi itu sudah disebutkan, kita tinggal mengikuti. Yang paling susah tentu saja menentukan lokasi titik samplingnya ini. Siapa yang bisa menentukan? Ya kita, gitu. Kita kita lihat dari mana, kita sesuaikan dengan tujuan apa yang akan kita capai, atau tujuan apa yang mau kita kita, ketahui sih dengan melakukan pengambilan sampel ini. Nah, ini SNI-nya, jadi nanti silahkan kalau sempat di-browsing, di-download ya, untuk baca-baca. Tapi biasanya memang di sini ya kelihatan ya, kalau di SNI itu kita lihat daftar isinya aja. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pengambilan sampel, kemudian penentuan frekuensi pengambilan sampel, cara pengambilan sampel, pemeriksaan kualitas air, apa yang bisa dilakukan di lapangan, kemudian kalau kita ngambil sampel, apa yang harus kita lakukan terhadap sampel tersebut pada saat pengambilan sampel, kemudian pengawetannya, wadahnya, dan pengangkutannya. Jadi sebetulnya di sini sudah disebutkan semua, ya. Ini ya, untuk volumenya, kemudian, eee, sarana pengambilannya, alat-alatnya, itu semua sudah ada. Jadi kita tinggal mengikuti, karena sudah ada SNI-nya enak juga, gitu ya. Nah, ada juga, eee, manual-manual yang berlaku secara internasional, ya, jadi kita juga bisa mengacu dari situ. Ini standar method juga, ini SNI mengambil juga sumbernya salah satunya dari standar method ini. Ini bukunya online ada ya, jadi silakan download free gitu. Nggak usah yang edisi terbaru, tapi yang terbaru yang bisa di-download kalau nggak salah tahun 2015 seingat saya gitu. Silakan nanti dicari. Karena itu, gratis ya, pasti bayar WiFi, internetnya bayar, gratis download-nya, dan ini sangat bermanfaat karena kalau kita sampling mungkin kalau di pekerjaan Bapak dan Ibu semua yang sudah bekerja mungkin tidak perlu sampling gitu, karena memang sudah ada laboran yang mengerjakan gitu. "Ngapain sih Bu belajar sampling, wong saya nggak pakai kerja nggak pakai itu," gitu. Nah, memang pekerjaannya mungkin tidak perlu sampling karena ada laboran, ada teknisi yang bisa mengambil sampel, tapi kita yang pasti harus membaca sampel gitu ya. Saya juga nggak pernah sampling, kalaupun sampling yang mengambil sampel ya Mas dan Mbak laboran, saya cuma menentukan titiknya. Jadi kalau survei, kita berangkat sama-sama, kita lihat di lapangan, sebelumnya kita sudah siap dilihat di peta, oh kira-kira nanti titik samplingnya di sekitar sini. Jadi saat di lapangan kita tidak kehilangan arah ya kemana mana gitu ya. Kita lihat dulu, kita cari data sekunder, kita lihat dulu map-nya, sekarang juga gampang kan Google Earth, Google Map, mudah sekali sehingga kita bisa melihat gitu. Dari situ kita perkirakan area yang akan kita tuju, lokasinya di mana, koordinatnya di mana. Nanti dari sana, sampai di sana kita lihat, kita observasi apakah titik yang kita rencanakan sesuai atau representatif untuk, diambil sampelnya, ya. Jadi, eee, demikian cara-cara persiapan sampling biasanya gitu saya. Nanti yang ngambilin
mungkin bukan saya gitu, bapak ibu juga demikian mungkin, "Saya kerja kan nggak perlu sampling Bu," nggak apa-apa gitu, tapi kita nanti perlu membaca hasil analisis gitu ya, dan kita juga perlu tahu lokasi titik samplingnya benar apa enggak, karena pada saat melakukan, membahas gitu ya atau menganalisis, kita baca data, kan seperti dokter ya, kalau dokter kan kita disuruh tes darah, tes urin gitu kan, tapi dokternya tidak mengambil sendiri, tidak melakukan analisis, mengambil darah, tidak nguji di laboratorium gitu, karena ada laboratoriumnya. Tapi dokternya yang membaca, sama dengan kita. Dari situ kita bisa mengetahui air ini kita apakan, atau udara, emisi ini harus kita olah dengan menggunakan apa. Jadi air, tanah, udara, apapun lah ya. Itu karena mereka nggak bisa ngomong. Saya sakit ini, saya sumbernya ini, nggak bisa ngomong. Jadi kita harus bisa menganalisis. Dan kalau hasil analisisnya kita tidak paham, metode analisis, kita bisa salah membaca, hasil analisis. Wah, analisisnya bagus gitu, padahal sebetulnya lokasi titik samplingnya yang salah, ya. Jadi kenapa penting kita belajar walaupun kita nanti tidak akan melakukan sampling gitu ya, tapi tentunya sebagai tenaga ahli kita yang akan menentukan lokasi sampling di mana. Kemudian kita akan membaca hasil analisis sampel, sehingga kalau ada hal yang tidak sesuai secara teori, kita bisa melakukan, diruntut, apa salahnya gitu, salahnya ada di mana. Apakah mungkin lokasi pengambilannya, atau cara mengambil sampelnya, atau cara cara mempersiapkan, wadahnya, ataupun mengawetkannya yang salah dan sebagainya. Jadi kalau kita belajar tentunya kita bisa menganalisis. Itu harapannya seperti itu. Tidak harus bekerja di laboratorium, karena memang untuk S2 nggak ada praktikum kan ya. Nah, ini tadi sudah saya ceritakan mengapa penting ya, karena sampel itu yang pertama gitu, yang utama. Untuk mendapat data primer kita untuk mendapatkan data primer yang benar, maka sampelnya harus betul juga gitu. Betulnya apa? Betul lokasi pengambilannya, cara mengambilnya, cara menyimpannya, cara mengangkutnya, cara melakukan analisis nanti. Nanti ada materi analytical quality control itu juga harus, jumlah sampel yang harus kita analisis itu berapa banyak gitu, sehingga kita percaya atau, tingkat kepercayaannya menjadi tinggi bahwa sampel ini benar, sampel ini representatif menggambarkan kondisi lingkungan yang akan kita olah atau kita kelola, ya. Memegang peranan penting karena mempengaruhi data analisis. Nah ini, bila salah maka tidak representatif sehingga ketelitian dan teknik peralatan yang baik yang kita rancang tentunya, misalnya kita mendesain IPA, mendesain IPAL, mendesain, alat pengendali pencemaran udara, kalau datanya salah ya pasti hasilnya desainnya akan salah. Nanti orang akan menilai, "Loh kok alat yang didesain tidak efektif, tidak bagus," gitu. Padahal sebetulnya bukan salah alatnya yang didesain, tapi salah pengambilan sampelnya. Bisa jadi seperti itu. "Oh, datanya seperti ini, kita merancang A, ternyata tidak cocok untuk sampel kita atau tidak sesuai untuk, lingkungan yang akan kita kelola." Jadi itu ya pentingnya, sehingga, kita tidak salah mengambil kesimpulan. Mungkin kalau ada pertanyaan, nggak usah nunggu saya, beri ini ya, langsung raise hand aja atau, langsung di-on-kan aja. Ini, untuk pengambilan sampel ada pemilihan lokasi yang tepat, frekuensi juga perlu, gitu ya. Berapa banyak sih sebenarnya ngambil sampel, cukup sekali atau 2 kali atau harus 10 kali dalam 1 bulan misalnya. Nah, ini juga tergantung dari, tujuan kita, tujuan analisis dan juga tergantung dari, area atau lingkungan yang akan kita ambil sampelnya. Jadi kalau misalnya nih contohnya kalau air tanah atau sumur, kita cukup mengambil, dalam satu satu untuk pemantauan ya, kalau untuk pemantauan misalnya, tujuannya pemantauan, kita cukup mengambil untuk 1 kali di musim hujan, 1 kali di musim kemarau. Karena, mungkin kalau sumur letaknya di dalam, kalau area sekitarnya memang tidak ada tanahnya tidak tercemar, maka, tidak akan ada fluktuasi yang tinggi di satu musim gitu. Jadi kita cukup mengambil 1 kali dalam, bulan basah dan 1 kali bulan kering misalnya.
gitu. Itu sebagai contoh. Kalau sungai beda lagi gitu, karena fluktuasi dia. Mau pagi, siang, sore, malam juga pasti akan berbeda karena ngalir terus, kontinu. Jadi kita nggak bisa ambil satu kali terus dianggap itu konsentrasi untuk selama 6 bulan gitu, nggak bisa. Jadi kita harus, menentukan frekuensi pengambilannya, pagi, siang, sore, malam, tengah malam mungkin sehingga menggambarkan kondisi dalam satu hari seperti apa. Atau kalau kalau, sungainya panjang kita mau tahu kondisi sungainya sepanjang jalur itu kita ambil di beberapa titik ya. Jadi, penetapan frekuensi itu tergantung dari tujuan analisis yang akan kita gunakan dan juga tergantung pada kondisi di lapangan. Ini ya sama cara pengambilan sampel dan perlakuan sampel untuk setiap parameter bisa jadi berbeda sehingga banyak, maka saya akan bawa botol yang besar aja gitu, atau jerigen yang 10 liter gitu. Karena atau jerigen 20 liter biar ringkas gitu, bawanya cuma satu. Padahal setiap parameter punya karakteristik sendiri. Jadi nanti silahkan kalau ada waktu luang gitu ya, karena mahasiswa itu biasanya paling 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 sibuk gitu, lebih sibuk daripada dosen gitu. Kalau disuruh baca nggak akan sempat gitu. Download mungkin nggak sempat gitu, nanti mau ujian baru di-download, itu pun belum dibaca gitu. Jadi, kalau ada kesempatan, kalau ada waktu, pas buka laptop silakan di-download, SNI tentang pengambilan sampel dan, standar method. Dan kalau ada waktu lagi silakan dibaca-baca. Jadi masing-masing parameter supaya tahu ya, masing-masing parameter, punya karakteristik tersendiri bahkan untuk botolnya aja beda-beda gitu ya. Jadi kalau misalnya dari satu sampel yang sama atau dari satu lokasi yang sama kita mau analisis logam, mau analisis BOD, COD, mau analisis minyak, maka kita harus, membedakan wadahnya gitu, karena sesuai dengan parameternya, walaupun titiknya sama. Ngambilnya di tempat yang sama tapi wadahnya beda, cara ngambilnya beda. Apalagi nanti kalau uji mikrobiologi lebih sulit lagi karena harus dilakukan secara steril ya. Jadi alat-alatnya semua steril, kemudian kalau di lapangan kan nggak mungkin steril Bu, karena kan banyak banyak pengaruh dari luar, iya, tapi paling tidak kita meminimalkan cara pengambilan sampel kita itu harus diminimalkan kontaknya dengan, yang, tidak ingin Eee, kita masukkan atau kita cemarkan sampel kita dengan, apa namanya, faktor luar tersebut ya, jadi bisa diatur. Ini kalau ini contoh-contoh ya, kalau pemilihan lokasi pengambilan sampel di lokasi hulu sungai itu untuk mengetahui kualitas air sebagai baseline. Karena biasanya kalau di hulu, itu kan aktivitasnya belum banyak, belum ada point source, belum ada sumber-sumber pencemar, sehingga kita bisa mengetahui, kondisi initial condition daripada si sungai itu seperti apa, itu di hulu. Kemudian, eee, kalau kita sudah tahu di hilir atau di beberapa titik, maka kita bisa tahu, kondisi atau kualitas airnya akibat adanya kegiatan. Kemudian point source. Kalau yang dimaksud kalau ada istilah point source dan non point source gitu. Kalau point source itu sumbernya jelas, titiknya jelas, bisa ditemukan, keluarnya kontinu. Nah, itu yang jadi misalnya efluen pabrik, efluen industri, efluen, misalnya kalau dari, rumah kita ya, kalau sebagai contoh yang paling gampang, rumah kita kalau kita beraktivitas di kamar mandi, mandi kan keluar lewat floor drain. Yang, lubang yang ada di kamar mandi itu nanti kan ngalir ke saluran di depan. Nah, lubang keluarnya efluen air limbah kita itu adalah point source. Karena apa? Bisa ditunjuk titiknya. Titiknya ada di mana, mungkin tidak kontinu, kadang tidak kontinu, tapi kita bisa tahu keluarnya dari situ. Sumber pencemarnya adalah itu, titik itu, namanya point source. Kalau non point source itu yang tidak kita ketahui di mana, jadi nyebar kemana mana. Contohnya nih, kalau misalnya, eee kan kalau di Indonesia saluran drainase itu pada umumnya nyampur dengan air limbah ya, air dari dari kamar mandi, dari aktivitas mandi, mencuci, masak, itu semua masuk selokan, keluar masuk ke saluran drainase. Padahal drainase itu kan sebetulnya untuk menampung air hujan, mengalirkan air hujan. Nah, eee
saluran drainase kemudian masuk ke sungai. Nah, itu namanya non point source karena kan dari saluran drainase itu sumbernya banyak gitu. Atau mungkin ada kegiatan domestik permukiman di sekitar sungai yang masing-masing langsung buang limbahnya ke sungai. Nah, ini non point source ini banyak soalnya gitu, nggak bisa kita ketahui dari rumah yang mana gitu misalnya. Kalau effluent kelihatan, pipanya kelihatan itu point source. Bagaimana cara mengumpulkan sampel gitu, karena kan ada, mungkin gini ya kalau ini, sebagai contoh kalau areanya luas gitu, boleh nggak kita ambil satu sampel aja gitu misalnya, di sungai kemudian sungainya panjang kita ambil 1 sampel aja karena kalau 10 sampel kan mahal analisisnya gitu misalnya. Belum satu titik itu harus dianalisis BOD, COD, logamnya macem-macem, lebih dari satu, terus minyak, lemak misalnya. Kan biayanya berapa kalau satu lokasi ada 10 titik dalam satu lokasi yang sama. Nah, kita bisa melakukannya nanti namanya, composite sample atau integrated sample. Itu nanti akan saya jelaskan ya. Ini untuk pemilihan titik sampling, ini bila saluran diambil di saluran, maka, untuk saluran yang tidak lebih kedalamnya 5 meter dan alirannya cukup turbulen tuh teraduk-aduk ya. Jadi kalau sungainya ngalirnya deras, maka, airnya akan tidak laminar. Jadi laminar itu lurus saja. Mungkin atasnya lurus, tapi bawahnya ternyata ada gelombang. Nah, itu menyebabkan, aliran turbulensi itu menyebabkan sedimen yang ada di bawah sungai itu akan mengalami resonansi. Jadi kekeruannya akan lebih tinggi terutama dibandingkan dengan yang laminar. Maka kita bisa ambil setengah sampai 2/3 dari penampang basahnya dari atas ya. Kemudian kalau ngambil sampel itu botolnya harus searah dengan arah aliran, bukan berlawanan. Biasanya kita kan ngambil biar cepat penuh diambilnya berlawanan gitu. Padahal kalau berlawanan nanti kotoran-kotoran yang harusnya nggak masuk ke dalam botol, sampah-sampah akan ikut terbawa gitu ya. Nah, ini contoh cara ini ada juga di SNI, nanti monggo silakan dipirsani semuanya, dilihat gitu ya. Ini cara pengambilan berbagai, cara pengambilan untuk apa namanya, air sungai gitu ya, air sungai yang mengalir. Jadi, ini searah flow-nya gini, lubangnya diambil yang sini supaya tidak tidak me me jadi ini masuknya gini ya, masuknya diluruskan dulu, kemudian dimiringkan searah dengan arah aliran air, lubangnya yang hitam ini yang mulutnya, kemudian ditutup dan diangkat, gitu. Udah penuh dibalik dan diangkat kembali seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu, kalau cara manual. Nah, kalau ternyata luas ininya, sungainya luas, kemudian ada bagian-bagiannya gitu, maka kita misalnya sungainya luas, kemudian, alirannya terpisah-pisah, ada ininya, ada apa namanya, penghalangnya. Tidak harus bendungan atau jembatan ya, bisa jadi macam-macam gitu. Mungkin ada penghalang alamiah gitu ya, ada tengahnya ada tanah, tanah yang sedikit, apa namanya, tinggi permukaannya sehingga airnya terbagi gitu ya, maka kita bisa mengambil ke bagian aliran yang lebih besar. Kalau lokasi sungainya berada di muara, maka untuk mengetahui kualitas sungai ya berbeda ya, bukan mengetahui kualitas, muara gitu ya. Jadi kalau dekat dengan muara, kita pilih tempat yang tidak terpengaruh air pasang. Jadi supaya tidak ada, campuran dengan air laut. Ini kalau contoh gambaran untuk, pengambilan saluran. Jadi kalau di sini contohnya ini ada rumah sakit yang di blok di A ini kegiatan rumah sakit, maka untuk mengetahui pengaruh kualitas air sungai atau air saluran akibat kegiatan rumah sakit, maka kita harus ambil di titik A. Belum ada kegiatan yang lain, belum ada campuran dari, saluran yang lain, ya. Jadi di titik A begitu keluar langsung kita ambil. Nah, tapi kalau kalau yang di sini, titik B ini sudah ada
ini ada point source bengkel gitu ya. Jadi biasanya kita ambil sebelum ada bengkelnya ini dan setelahnya gitu, untuk mengetahui pengaruh adanya buangan dari bengkel ini. Kemudian berikutnya setelah titik B ini ada pengaruh dari saluran yang sisi ini ya, kelihatan ya panah saya ya? Apa, kursor saya? Kelihatan, Bu. Ya. Isi. Kemudian ini kalau kita mau mengetahui harusnya idealnya ya, idealnya itu kita mengetahui sebelum dan sesudah, sehingga kita tahu betul-betul kegiatan ini memberikan pengaruh seberapa besar. Tapi kalaupun tidak, dari sini kan kita sudah tahu ya A-nya sekian, kemudian B-nya sekian, D-nya sekian, tapi tentu ada pengaruh besarnya ini. Kita bisa hitung berdasarkan C1, rumus campuran sederhana gitu, neraca massa sederhana. C1 V1 sama dengan C2 V2 gitu ya. Sehingga di titik ini, di titik pertemuan-pertemuan ini harusnya ada campurannya. Nah, ini kira-kira gambaran, kalau kita mau memilih titik sampling, tergantung dari tujuannya apa. Kadang-kadang, lokasi pengambilan kita itu ada di sungai yang besar, sehingga kita untuk ngambil itu perlu bantuan alat, gitu ya. Jadi kalau bantuan alat dan bantuan untuk mencapai titik tersebut, maka kita biasanya kalau ini saya pernah sampling di Sungai Musi gitu ya, kan besar, terpaksa naik perahu karena titiknya nggak ada jembatan. Tapi kalau ada jembatan kita bisa menggunakan jembatan atau pos pengukur debit atau bendungan gitu ya, yang untuk memudahkan kita mengambil lokasi kalau bangunan pembantu ini berada di dekat titik sampling kita gitu ya. Tapi kalau nggak ada, mau tidak mau naik perahu ya. Kalau sampling air tanah bagaimana gitu? Sampling air tanah tentu lebih sederhana dibandingkan dengan sampling air permukaan gitu. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, air tanah Eee, sulit agak apa ya, terhalang oleh, atau terlindungi oleh tanahnya, di bawah permukaan tanah. Tapi kita juga harus lihat, tujuan kita sampling itu apa. Kalau tadi contoh saya sumur itu hanya untuk melihat kualitas sumur pada musim kemarau dan musim musim hujan misalnya. Kita bisa ambil satu kali, di musim kemarau, satu kali di musim hujan untuk melihat, kualitasnya. Tapi kalau misalnya, sumur itu berfungsi sebagai sumur pantau gitu, sumur pantau satu kegiatan gitu, seperti ini ya. Contohnya titik satu ini ada area daerah pertanian. Untuk melihat apakah pertaniannya ini membuang limbahnya ke sungai atau mencemari area sekitar ini yang nantinya bisa terbawa ke sungai, maka kita bisa membuat sumur pantau di sini. Memantau dispersi, karena kalau daerah pertanian kan biasanya, disemprot pestisida, disemprot anti, serangga, macam-macam ya, eee, yang mungkin bersifat racun dan bersifat dispersi gitu, di tanah. Mungkin dia akan terbawa. Biasanya kalau air tanah kan juga menuju ke sungai, yang kalau ada sungai itu kan titik yang paling bawah ya. Jadi, kenapa kok titik pantaunya di sini gitu, sumur pantaunya di sini untuk mengontrol atau memantau, dispersi yang berasal dari daerah pertanian. Karena meskipun dia meresapnya ke dalam tanah, karena topografinya sungai itu biasanya paling rendah dan air mencari tempat yang rendah, maka biasanya dispersinya akan ke arah sungai. Sehingga kita bisa membuat sumur pantau di antara daerah pertanian ke sungai. Ini juga untuk industri juga demikian. Nah, kalau yang ini untuk mengetahui yang titik 3 ini untuk mengetahui, ada enggak intrusi air laut akibat adanya eksploitasi air tanah misalnya itu ya, pemompaan air tanah, sehingga kita perlu mengetahui sampai sejauh mana air lautnya mengintrusi. Ini contoh aja, contoh untuk mengetahui kadar parameter dalam air di lokasi yang akan diambil dan perubahan-perubahan kualitas air yang terjadi. Misalnya kalau di sungai setiap minggu selama 1 tahun dilakukan pemantauan, atau setiap hari berturut-turut selama 7 hari, kemudian diulangi lagi sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Kenapa kok 7 hari? Karena kita ingin melihat kegiatan
itu ada fluktuasinya nggak selama 7 hari? Kadang kan industri atau kegiatan-kegiatan tertentu ya, eee, pertambakan, pertanian, tidak kontinu mungkin setiap harinya, tapi pada hari-hari tertentu panen sehingga buangan airnya besar, misalnya seperti itu. Jadi kita harus tahu, eee eee, pola atau tren buangannya, ya. Berbagai macam. Nah, ini kalau di danau bisa dilakukan 5 hari berturut-turut tapi ini untuk pemantauan saja. Kalau di lokasi tersebut memang terdapat. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak ada, skip. Izin Bu, Oh iya, maaf eee, nggak kelihatan ya, yang tadi pengambilan ulang 13 minggu itu, ada standarnya ya Bu ya? Pak Nosep ya? Iya, sebentar. Sebetulnya tidak ada standarnya, Pak. Jadi itu disesuaikan dengan kegiatan, tujuan kita mau apa gitu. Jadi kalau ini hanya sebagai contoh, bisa dilakukan misalnya 4 kali dalam setahun. 4 kali dalam setahun berarti 2 kali pada musim hujan, 2 kali pada musim kemarau kan gitu. Dan mengambilnya 7 kali dalam 1 minggu, tapi 7 kali 7 hari dalam 1 minggu itu hanya untuk menentukan sebetulnya peak-nya itu pada hari apa sih gitu. Misalnya itu untuk kajian pendahuluan. Jadi biasanya pendahuluan itu kan, kita lakukan untuk, selanjutnya nanti kita misalnya gini, saya mau melakukan penelitian tentang kualitas air sungai gitu. Penelitian tentang kualitas air sungai tujuannya adalah nanti untuk yang terbaik itu nanti saya pakai untuk aktivitas tertentu itu apa, yang pada kondisi seperti apa, yang terbaik itu pada saat kapan gitu. Nah kita bisa lihat, eee, kalau di sini kan tadi yang ditampilkan adalah, penelitian pendahuluan gitu ya. Penelitian pendahuluan itu untuk mengetahui peak-nya itu di mana gitu, atau polanya seperti apa. Nanti seterusnya kalau sudah kita ketahui misalnya 7 kali, jadi 7 kali dilakukan duplo kan ya. Jadi artinya dalam satu musim, kenapa kok 13 ini contohnya, dalam satu musim dilakukan 2 kali pengulangan untuk memastikan bahwa trennya benar gitu. Karena kalau cuma 1 kali kan, kita juga belum tentu bisa percaya atau, bisa jadi, sampel kita mungkin belum representatif gitu, tidak tingkat kepercayaannya tidak tinggi gitu, karena hanya diambil 1 kali. Jadi kenapa kok tadi itu 13 minggu itu 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kita untuk lihat polanya. Kemudian kita ulang dalam apa namanya, musim yang sama lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, misalnya kayak gitu. Oh, ternyata dari hasil pemantauan saya Senin sampai Minggu, 2 kali pengulangan, duplo ya, yang paling bagus konsentrasinya pada saat hari Senin misalnya. Tapi paling jelek adalah hari Sabtu. Jadi kita bisa lihat trennya dari situ. Nah, kenapa kok perlu tren? Nanti kalau kita mau melakukan penelitian lanjutan, kita tinggal misalnya gini, kalau gitu kalau mau ambil air untuk keperluan tertentu, yang paling bagus adalah pada hari Senin misalnya gitu. Kualitas air yang pada hari Senin itu bagus. Nah, untuk memastikan kita sampling lagi, tapi cukup hari Senin hari Senin hari Senin gitu. Kita ulang hari Seninnya. Betul nggak, hipotesis kita dari hasil penelitian pendahuluan? Demikian ya. Jadi kalau standarnya sebetulnya nggak ada gitu. Standarnya ya yang, makin sering kita mengambil sampel, tentunya hasilnya makin representatif gitu, makin dapat dipercaya gitu kan ya. Tapi kan kita dibatasi dengan biaya, dibatasi dengan waktu gitu ya, dibatasi dengan tenaga, apalagi jarak, kalau jaraknya jauh kan nggak mungkin kita tiap hari ke sana gitu misalnya ya, jaraknya di luar pulau gitu. Sehingga, kita harus menentukan, misalnya nanti berikutnya kita samplingnya hari apa, itu tujuannya bagaimana melakukan. Jadi ini sebagai contoh nih, kemarin, ada tugas akhir, tesisnya anak bimbingan saya, dia akan mengukur pengaruh, luas ruangan terhadap rasio jumlah orang dalam satu ruangan yang, menghasilkan emisi CO2 terbesar gitu, karena dia mau mereduksi, CO2-nya gitu. Jadi untuk bisa mereduksi CO2 dalam satu ruangan tentu kita harus tahu kan ya,
CO2-nya berapa. Nah, kan itu ruang kantor jumlah orangnya tetap, dihitung, diukur, yang paling tinggi konsentrasinya itu pada hari apa gitu. Ternyata ditemukan hari Rabu, dari Senin sampai Minggu itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu diukur CO2-nya ditemukanlah hari Rabu paling tinggi, pada jam yang sama ya, gitu. Nah, hari Rabu paling tinggi kemudian diukur dari jam, 6 pagi sampai sebelum kerja sampai dengan setelah jam kerja lewat, jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 12 jam. Ternyata yang tertinggi pada jam 10 sampai jam 12 pagi, gitu, CO2. Jadi artinya, jadi penelitian pendahuluannya adalah mengukur CO2 pada hari Senin, kemudian dari situ dia bisa menentukan jam berapa sih sebetulnya yang paling tinggi di hari yang tertinggi itu, gitu ya. Jadi tujuannya penelitian pendahuluan untuk menentukan, penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan waktu sampling, titik sampling yang paling, tepat. Jadi sebetulnya nggak ada, syaratnya harus sekian, tapi yang penting, ada pengulangan gitu, karena kalau uji statistik minimal biasanya ada duplo gitu atau triplo akan lebih bagus. Semakin sering tentu saja semakin baik gitu ya, cuman kan itu tadi, banyak batasan-batasan yang harus kita lakukan dan kalau secara statistik sudah terpenuhi, karena penelitian kan mesti diuji statistik, secara statistik sudah terpenuhi ya sudah cukup gitu, sehingga kita bisa menggunakan dana yang ada, waktu yang ada untuk analisis yang lain. Demikian ya Pak, penjelasan saya. Baik, Mudah-mudahan Bu, terima bisa kasih. sama-sama. Bu, jadi saya izin boleh bertanya, Oke, boleh. penyusunan dokumen lingkungan kan biasanya ada uji kualitas lingkungan itu, Bu. Ada air, terus ada juga kebisingan maupun udara. Di sini kalau seandainya pada saat penyusunan dokumen lingkungan, uji kualitas airnya ada di saluran drainase ya, Bu, ya. Ya. Nah, pada saat itu pada musim hujan lalu diambil uji kualitas airnya, Mhm. itu kan kita dapatkan. Nah, kalau secara, eee, selanjutnya itu kalau seandainya pada musim kemarau, dia airnya habis atau kering itu seperti apa ya, Bu, ya? Ya, iya, terima kasih pertanyaannya Bu Syarah. Ini sering menyusun dokumen lingkungan ya, Bu? Iya, Bu. Ya, kebetulan saya juga, ikut dalam tim AMDAL-nya ITS, jadi sering melakukan, kajian lingkungan gitu ya. Memang, kalau sampling yang kita lakukan untuk penyusunan dokumen lingkungan itu adalah sampling sesaat gitu ya. Jadi memang grab sampel diambil hanya satu kali pada saat kita melakukan, survei diambil satu kali dan tidak ada pengulangan. Dan, kalau misalnya ternyata kondisinya seperti yang disampaikan tadi, kan ngambilnya sampel pada saat hujan, kemudian pada saat tidak hujan tidak ada sampel airnya gitu. Berarti ya memang kita mengacu pada saat hujan itu seperti apa gitu. Dan kalau tidak ada air, apakah dampak yang kalau pas tidak ada hujan ya, berarti kan salurannya kering. Artinya kan, tidak ada pengenceran terhadap air limbah kalau air limbahnya nggak boleh dibuang ke drainase gitu, harus Iya, ke betul. sungai air gitu. Tapi ada juga nih Bu, pengalaman saya sungainya hanya ada pada saat musim dipengaruhi oleh hujan gitu ya. Jadi tidak ada sumber air di dasar sungai gitu. Akibatnya dia hanya mengalir pada saat musim hujan. Pada saat kering gimana? Boleh nggak buang air di situ gitu? Tentu saja harus ada kajian penyerapan limbahnya di dalam sungai seperti apa gitu ya. Karena kalau kita ambil kalau contohnya kalau saluran drainase kan mungkin dasar salurannya tidak rembes air gitu. Jadi, akan terbawa terus sampai ke sungai. Tapi kalau saluran saluran alamiah itu pada umumnya kan bagian dasarnya tidak ada, perkerasan. Sehingga kalau tidak ada air, berarti tidak mengalir, limbahnya akan berhenti di titik tersebut atau mencemari atau meresap ke dalam permukaan tanah, lapisan permukaan tanah di titik di mana air. Kan kemungkinannya begitu ya, Bu, ya, gitu. Karena tidak ada air yang mengalir dan tidak terencerkan oleh air sungai.
Gitu sih. Kalau untuk dalam rangka dokumen lingkungan, maka kita harus juga melakukan kajian, jenis tanahnya gitu, peresapannya sampai seberapa, dispersinya sebesar apa. Jadi tetap harus ada, ada pengambilan sampel tanah gitu untuk mengetahui porositas, permeabilitas, kemudian di bawah di bawah, potensi air tanah atau tidak gitu sih. Kalau kita buang ke situ pada saat kering, apakah akan berpotensi mencemari area tanah atau tidak? Ini ya. Ini kan fluktuatif seperti itu, kita harus, lebih banyak mengambil sampel untuk memastikan, keamanan kalau kita mau buang limbah gitu ya. Ini kan dalam rangka itu kan ya, membuang limbah gitu. Saya kira demikian. Jadi, pada saat pengambilan sampel karena memang, sampelnya Grab dan contohnya atau sampelnya adalah sampel sesaat, maka itu bisa kita sampaikan. Jadi kalau pada saat hujan aman apa tidak gitu. Kalau pada saat kemarau tentu ada perlakuan lain gitu, tapi kalau pada saat musim hujan aman atau enggak gitu, kita bisa hitung, pengencerannya berapa, kemudian dispersinya sampai sejauh mana, atau melebihi baku mutu atau tidak gitu. Nah itu hanya pada saat musim hujan, karena memang sungainya atau drainasenya hanya ada air pada saat musim hujan. Gitu Iya, baik. Tapi kan ya? kalau dalam penyusunan dokumen lingkungan itu pasti ada kayak pelaporan per 6 bulan sekali tuh, Bu. 1 tahun ada 2 kali itu ya, Bu, ya? Ya, betul Nah, pemantauannya ya. ya. Ya, nah kalau emang dia termasuk dalam, pemantauan, nanti kalau seandainya pada musim kemarau, berarti kalau tidak perlu dilakukan pengukuran atau memang kita sampaikan aja, saluran air, drainase itu hanya, dilakukan pengecekan, pemantauan pada musim hujan aja gitu, Bu? Jadi kalau memang di dalam dokumen selalu disebutkan kan, saluran drainasenya hanya ada airnya pada saat musim hujan dan misalnya kalau musim hujan sudah dihitung, aman gitu ya, artinya, boleh buang di situ. Nah pada saat musim kemarau karena tidak ada hujan kan potensinya seperti apa, itu juga harus disampaikan. Nah kalau nanti sampling untuk pemantauan tentu saja ambilnya hanya di effluent Bu, karena di sungainya kan nggak di drainasenya nggak ada air gitu. Maka titik pemantauannya salah satunya adalah di hole-nya, heeh, jadi di titik keluarnya air itu, eee, seperti apa gitu. Jadi harus memenuhi baku mutu tentu saja. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain mungkin? Boleh ditanyakan kalaupun tidak sesuai dengan maksudnya tidak, bukan seperti yang saya sampaikan di PPT boleh boleh ditanyakan juga. Saya lanjut lagi ya. Nah ini, macam-macam sampel, ini seperti yang ditanyakan tadi Bu ya, ini grab sampel gitu. Grab sampel itu sampel yang diambil pada satu saat aja gitu. Jadi dia tidak menggambarkan keseluruhan kondisi, tapi hanya pada saat kondisi pada saat kita ngambil sampel itu gitu. Nah, kalau kita mau misalnya nih gini nih, grab sampel itu diambil sesaat, bisa pada waktu yang sama atau pada titik yang sama. Jadi waktu yang sama di beberapa titik atau, titik yang sama beberapa waktu, paham ya Ibu, Bapak? Nah, kalau composite sampel itu untuk, waktu pengamatan yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya, tadi saya contohkan di sungai satu titik saya mau lihat kalau pagi gimana, siang gimana, sore gimana, malam gimana, sehingga saya akan tahu, karena berfluktuasi setiap paginya, pagi, siang, sore, malam berfluktuasi, maka saya akan ngambil pagi, siang, sore, malam, kemudian saya campur, itu komposit. Kenapa kok dicampur, Bu? Ya supaya murah gitu. Kalau saya ngambil pagi, siang, sore, malam setiap 2 jam 2 jam 2 jam saya ambil, kemudian saya analisis dalam satu titik saja saya perlu 10 kali analisis misalnya. Padahal sebetulnya kan kita kepingin tahu, representasinya terhadap titik itu seperti apa sih gitu ya. Jadi kita ambil rata-ratanya, cuman rata-ratanya adalah dengan mengambil sampel di titik itu pada waktu yang berbeda, kemudian kita campur analisis sehingga kita tahu, oh rata-rata di titik ini adalah konsentrasinya demikian.
Itu composite sampel. Jadi satu titik pada waktu yang berbeda. Ya. Kalau integrated sampel kita kita ambil titik grab juga, jadi grab sampel sesaat, tapi di beberapa titik, misalnya nih kalau ada danau luas, kan kita bingung nih mau ngambil di tengah apa di di tepi kanan, kiri, atas, depan, belakang itu kan karena danaunya luas, maka di beberapa titik biarkan eh, eh, kondisi danau itu yang sebenarnya ada jam yang sama gitu ya misalnya ya. Saya ambil di titik 1, 2, 3, 4, 5 di jam campur, saya analisis parameternya. Nah, itu namanya integrated sample. Hasil analisisnya ada berapa? Ya cuma satu, tapi sebetulnya sampel itu kita ambil dari titik yang berbeda gitu. Jadi menggambarkan, menghomogenkan kondisi luasan tertentu. Integrated sample. Ya, silakan nanti dibaca penjelasannya mengenai grab sampel, kenapa kok kita pakai grab sampel. Jadi sebetulnya grab sampel itu sampling cepat. Ke titiknya yang sama dalam waktu yang berbeda untuk mengetahui gambarannya kira-kira, karena kan fluktuatif, sungai kan fluktuatif. Pagi, siang, sore, malam bisa jadi akan berbeda. Nah, kita bisa ambil untuk mengetahui kondisi sungai tersebut, tapi berdasarkan composite sampel. Nah, ini composite sampel untuk place yang tadi ya, titiknya berbeda, tapi jamnya sama. Metode sampling yang paling banyak tentu saja manual gitu, kita melakukan manual. Ada nggak otomatis? Ada, biasanya kayak misalnya, untuk mengetahui tinggi muka air itu kan kita pakai alat otomatis gitu ya, kita pasang sehingga kalau di sungai ya, sungai pada jam sekian tingginya sekian, pada jam sekian tingginya sekian, terus nanti tercatat dengan secara otomatis, itu automatic sampling. Ada juga kalau biasanya kita melakukan penelitian di laboratorium skala lab biasanya ya, kita gunakan alat pengukur pH otomatis. Jadi kita nggak usah setiap jam ke lab untuk mengukur pH-nya berapa. Itu bisa kita pasang, kemudian dia akan mengukur sendiri dan mencatat sendiri sehingga dalam 24 jam misalnya ada fluktuasi pH bisa tercatat jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam dan seterusnya. Itu automatic sampling. Air hujan pun demikian ya. Catatan hujan ini yang paling gampang kan di BMKG ada pencatatan hujan, itu kan otomatis gitu. Jadi langsung keluar ngukur airnya pakai alat, kemudian tercatat pada jam sekian curah hujannya sekian, itu automatic sampling. Tapi untuk pengambilan sampel untuk parameter tertentu, analisis itu biasanya kita masih menggunakan manual. Di luar negeri juga masih manual kok, nggak usah khawatir. Jadi memang itu yang berlaku. Jangan merasa kok di Indonesia kok manual ya, padahal di sana luar negeri pakai otomatis, tidak selalu seindah gambaran kita gitu. Mungkin alat analisis lab-lab di perguruan tinggi di negara-negara maju memang alat analisisnya lebih banyak, tapi sebetulnya kita juga punya walaupun nggak sebanyak mereka gitu ya. Jadi kayak misalnya untuk analisis sampel untuk organik mungkin kita punya IC gitu ya. Mungkin di Surabaya yang ada cuman punya yang perguruan tinggi ya, saya nggak bicara yang swasta, kalau swasta pasti punya gitu. Eee Perguruan tinggi mungkin tidak semua bisa punya, tapi seperti contohnya kalau di ITS ada satu yang bisa kita pakai, itu di lab lab, research center. Jadi mahasiswa bisa pakai itu. Kalau ICP juga gitu, tidak semua lab punya, tapi di ITS ada, jadi kita punya. Kita bisa melakukan analisis parameter, logam berat misalnya. SIM, TIM, mau foto-foto yang kecil-kecil itu untuk bakteri, itu kita punya juga gitu. Walaupun memang kita punya satu aja gitu, tidak setiap lab, tapi kita punya, tidak tertinggal gitu. Jadi, tidak rasanya kalau saya jalan-jalan lihat lihat lab lain di luar negeri, kebiasaan mereka sama, cuman kelebihannya adalah mungkin fasilitasnya lebih banyak gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu ngantri gitu, nggak perlu, langsung mereka bisa langsung analisis. Jadi, sama yang mereka pakai juga metodenya yang ada di standar method gitu. Jadi standar standar method itu berlaku umum
baik di negara maju maupun di negara berkembang. Tapi Indonesia kayaknya kok nggak maju-maju ya, berkembang terus. Dari saya SD kayaknya berkembang. Tapi saya nggak tahu, mudah-mudahan sekarang sudah jadi, kategori maju gitu, karena sebetulnya kita sudah tidak ya, setara dengan negara-negara lain. Cara pengambilan sampel manual ini memang, tadi seperti yang saya sampaikan, sangat sensitif terhadap hasil yang kita dapatkan gitu ya. Karena kita harus kembali lagi melihat lagi tadi, botolnya apa sih gitu, berapa banyak volumenya gitu, kemudian penyimpanannya menggunakan asam atau didinginkan atau dipanaskan atau apapun lah, berapa lama penyimpanan yang bisa dilakukan sebelum sampel itu rusak gitu ya, baru sampai dianalisis. Karena kadang-kadang kita kita, sudah perlakuannya udah benar gitu, wadahnya udah benar, ditetesin apa, bahan kimia untuk pengawetan sudah betul gitu, tapi ternyata belum sempat analisis sampai melewati batas gitu, sudah expired baru baru apa namanya, baru bisa melakukan analisis. Jadi sampelnya konsentrasinya udah berubah gitu. Jadi, harus hati-hati apa, membaca manual untuk, supaya sampel kita tidak expired dan juga menentukan waktu sampling gitu ya. Karena ini seringkali yang terjadi demikian, eee, sempatnya sekarang samplingnya, kita tidak menghitung, kita melakukan analisis baru nanti minggu depan gitu. Nah, sampel kita udah nggak bisa dipakai gitu karena kita ngambilnya sekarang. Jadi kita harus betul-betul menghitung, eee, kapan kita akan melakukan analisis dan, kapan kita harus ambil sampel gitu ya. Karena bisa jadi pengambilannya udah benar, ternyata expired di lab, tidak bisa dipakai. Ini saya rasa nanti silakan dibaca sendiri untuk yang ini, nggak perlu. Perlakuan pendahuluan, jadi ada beberapa sampel yang harus di tempat ya dilakukan, misalnya disaring, pada saat ngambil itu disaring gitu, jadi harus bawa, kertas saring misalnya gitu, sehingga, yang terbawa itu adalah betul-betul sampel yang, sesuai dengan misalnya ini nih, saya mau analisis logam, silika, dan fosfor terlarut, maka pada saat sampling akan lebih baik kalau kita membawa, kertas saring. Ada juga kalau analisis harus diekstraksi, nah ini dilakukan di laboratorium tentu saja ya. Eh, Nah, cara pengawetan sampel ada yang didinginkan yang paling sederhana, tapi kalau didinginkan itu sebetulnya kan ada suhu tertentu yang harus dicapai, tapi biasanya kita kan pakai igloo ya, kayak cooler box itu. Kemudian esnya cuma sedikit gitu karena, harganya mahal es itu, es beku itu kan, es kering itu kan cukup mahal gitu ya. Jadi, esnya dikit aja. Jadi sebetulnya kalau pendinginan itu ada suhu yang harus kita capai. Jadi harus dicek apakah dengan menggunakan ice box itu, atau igloo, atau cooler box, itu suhunya sudah mencapai, yang kita butuhkan, gitu ya. Dan jangka waktunya berapa lama gitu, sehingga es yang harus kita masukkan berapa banyak. Jadi harus diukur sebetulnya di dalam sebelum kita berangkat lab, berangkat, sampling, di lab itu kita sempatkan untuk mengukur. Kalau kita isi es batu di dalam cooler box, itu berapa suhu yang bisa kita kita capai, sehingga cocok enggak dengan, kebutuhan pengawetan ya. Kalau kimiawi lebih gampang karena tinggal diteteskan sesuai dosis. Ya ini tentu pengaturan waktu untuk mencegah terjadinya, expired tadi ya. Nah ini, pada umumnya itu 4 derajat Celcius di tempat gelap. Tujuannya apa? Untuk menghambat aktivitas biologi. Ini contohnya kalau untuk, parameter, BOD ya. Kalau ada pertumbuhan mikroorganisme di dalam botol sampel yang kita isi sampel air gitu ya, kemudian pengawetannya tidak benar, maka mikrobanya akan beraktivitas ya. Akibatnya apa? Akibatnya konsentrasi BOD-nya turun setelah sampai lab gitu. Oh, ternyata BOD-nya memenuhi baku mutu, gitu. Jadi tidak perlu diolah gitu. Padahal pada saat kita mendesain nanti, kita menggunakan data ini kan gitu. Oh, BOD-nya di bawah baku mutu, di bawah
30 misalnya, di bawah 30 harga sekitar 20 atau 15 gitu. Padahal sebetulnya bukan karena memang BOD-nya rendah, tapi karena pada saat, penyimpanan tidak kurang dingin sehingga bakteri yang ada di dalam sampel air yang kita ambil itu beraktivitas mendegradasi bahan organiknya. Sampai di lab dianalisis, masih disimpan dulu, belum nggak langsung analisis, disimpan dulu. Oh ternyata hari ketiga baru bisa melakukan analisis. BOD-nya cuma 15 miligram per liter. Kita mendesain IPAL berdasarkan data tersebut misalnya. Mendesain sistem pengolahan dengan data tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya ya desain kita tidak optimal gitu. Akibatnya apalagi gitu. Padahal nanti beban BOD-nya adalah 40 misalnya, tapi yang tercatat di kita hanya 15 misalnya nih contoh ya, gambarannya. Sehingga kita betul-betul harus memperhatikan, metode pengawetan ini. Sebetulnya, pendinginan ini tidak mengganggu unsur-unsur yang ditetapkan. Artinya kan sampelnya kan nggak diapa-apain nih, cuma didinginkan gitu. Beda dengan kalau ditambahin bahan kimia, mungkin ada, unsur lain yang ikut terlarut, ikut terukur gitu ya, eee, teroksidasi dengan penambahan bahan kimia tersebut, sehingga akan merubah kondisi sampel. Ada juga, pengawetan dengan pengasaman, ini pada umumnya, untuk logam itu kita bisa asamkan. Kemudian, biosida ini untuk menghilangkan aktivitas biologi dan macam-macam. Nanti silakan dibaca di SNI maupun standar method ya. Jadi kalau kalau, nantinya Ibu Bapak mau membaca sampel, hasil analisis, ternyata nggak masuk akal, misalnya nih yang paling gampang nih, BOD dan COD, nanti kalau sudah sampai BOD, COD ya. BOD dan COD, tidak pernah ada BOD lebih tinggi daripada COD. Karena apa? Karena BOD itu adalah bahan organik yang biodegradable, kalau COD itu mengukur bahan organik yang biodegradable dan non biodegradable. Sehingga mau tidak mau, senang atau tidak senang, BOD itu pasti lebih kecil daripada COD. Nah, kalau ternyata ada hasil bacaan, hasil analisis menunjukkan COD-nya lebih rendah daripada BOD, kita harus curiga gitu. Itulah gunanya belajar TAPL. Karena supaya kita tidak salah mendiagnos. Jadi kita harus paham. TOC akan lebih tinggi lagi gitu. TOC lebih tinggi dari COD. Jadi nggak mungkin TOC lebih rendah dari COD, apalagi lebih rendah dari BOD gitu ya. Jadi itu gambaran yang paling gampang. Kenapa kita perlu belajar analisis pencemar. Jadi hanya untuk mendiagnosis. Gitu. Jadi kita baca itu kita nggak keliru membaca karena kalau kita nggak belajar kita akan percaya kalau ada BOD-nya lebih tinggi dari COD. Oh, ini bagus nih BOD-nya lebih tinggi sehingga saya pakai pengolahan biologis. Kenyataannya kan nggak mungkin. Nggak mungkin ada BOD lebih besar daripada COD. Itu contoh aja. Nah, ini kira-kira tampilan yang ada di SNI maupun yang ada di standar method. Standar method in English ya. Kalau ini kan bahasa Indonesia jadi ini yang ada di SNI. Di sini ada misalnya untuk parameter asiditas, kemudian bisa pakai plastik, gelas, atau borosilikat, kemudian jumlah minimum sampel yang diperlukan 100 mili. Tapi jangan bawa pas ya, nanti kalau ada tumpah-tumpahnya, ada kurang-kurangnya, nanti harus balik lagi ngambil sampel di lokasi pada lokasinya jauh. Gitu. Pengawetannya bisa dengan pendinginan selama 24 jam dan lama penyimpanan maksimum. Ini yang dianjurkan 24 jam tapi bisa sampai 14 hari dan seterusnya. Jadi dari sini kita bisa menentukan kapan kita harus sampling, berapa botol yang harus kita bawa. Kalau misalnya, oh dia bisa di asiditas alkalinis bisa pakai plastik, bisa pakai gelas, sama, oh berarti kita bisa jadikan satu, boleh. Tapi kita lihat dulu pengawetannya cocok apa tidak. Gitu ya. Karena kan kalau pengawetannya nggak sama, yang satu harus dikasih asam, yang satu hanya dengan pendinginan, nanti kalau kita cuma bawa satu botol, ini mau dikasih asam atau didinginkan gitu kan bingung nanti kita ya. Jadi ini harus dipersiapkan sebelum kita berangkat. Karena apa? Karena lokasi sampling
seringkali juga, sulit dijangkau dan tidak ada orang jualan botol gitu misalnya. Nanti udah jauh-jauh sampai sana, ternyata nggak, alatnya kurang gitu, peralatannya kurang. Peralatan bukan hanya kita seringkali konsentrasi hanya pada alat pengambilan sampel, tapi bukan pada alat penyimpanan sampel maupun pengangkutan. Jadi ini salah satu gambaran kalau kita mau melakukan analisis. Nanti saya, karena saya bertiga, bagian saya 5 kali, saya tidak akan melakukan ujian, tapi mungkin saya akan beri tugas seolah-olah Bapak dan Ibu sampling, gitu ya. Seolah-olah sampling, jadi dituliskan misalnya samplingnya untuk apa, mungkin bisa dipikirkan mulai sekarang, setiap orang berbeda ya, karena kalau berkelompok nanti hanya mendoakan teman yang kerja, yang lain hanya mendoakan gitu, biasanya kan gitu. Memberi semangat gitu, diajak ngopi-ngopi, "Ayo," gitu, "saya beri semangat," gitu. Jadi setiap orang, sampling sendiri, seolah-olah mau sampling gitu, persiapan sampling. "Oh, saya mau sampling di sungai apa," gitu, ditulis aja, sungainya apa, keperluannya apa, untuk analisis kualitas atau untuk dijadikan bahan baku air minum gitu kan ya, atau untuk pengolahan air sungai, remediasi dan seterusnya. Misalnya, ini contoh ya. Jadi setiap orang punya tujuan sendiri, lokasi samplingnya sendiri, kemudian parameter apa disesuaikan dengan standar. Kemarin minggu lalu udah standar ya. Jadi kalau mau dijadikan air baku air minum, ya lihat standarnya Permenkes, berarti parameternya apa saja. Harus, dianalisis parameter apa saja. Nanti cocokkan di sini, berarti harus bawa berapa botol, ngambil sampelnya berapa banyak, kemudian pengawetannya dengan pendinginan dan kapan hari hari yang tepat, misalnya H-7 atau H-2 sebelum analisis harus sudah sampling. Itu ya. Jadi saya kasih, tugasnya nanti saya akan tulis di classroom, tapi ini prolog dulu, jadi saya nggak ada ujian, nggak ada kuis, tugas aja, tapi tugasnya harus buka SNI atau standar metode atau standar lain untuk melakukan pengambilan sampel. Jadi seolah-olah ngambil sampel. Boleh dikasih apa ininya, nggak usah tebel-tebel. Lokasi samplingnya bisa lewat Google Earth misalnya, oh diambil Google Earth di sungai ini atau danau ini, mau di Danau Toba meskipun rumahnya di Surabaya juga nggak apa-apa gitu ya. Seolah-olah jalan ke sana gitu. Jadi kalau kayak gitu analisisnya di lab misalnya akan dibawa ke Surabaya itu harus dituliskan sekalian. Jadi seolah-olah beneran kita mau sampling ke sana, terus apa yang harus kita perlukan selama perjalanan itu sebelum dia dianalisis. Demikian ya Ibu Bapak. Jadi prolognya itu silakan mulai dicari-cari mau survei di mana, meskipun, mungkin ada yang, pekerjaannya harus melakukan pemantauan boleh dipakai gitu. Jadi sambil supaya nanti biar bisa kita bahas bersama, mudah-mudahan ada waktu untuk membahas bersama sehingga, sudah betul atau belum yang saya siapkan. Nggak usah tebal-tebal, yang penting, eee, tahu caranya sampling gimana, kemudian menentukan ini, apa parameternya apa saja itu dibandingkan dengan standar yang berlaku, sesuai dengan tujuan. Jadi tujuannya mau apa, standarnya apa. Karena kalau sudah salah, standar yang dituju salah kan parameternya nanti akan salah gitu. Parameter yang dipilih belum tentu tepat gitu, akhirnya nanti, ini ke sini ya, jumlah botolnya berapa, volume yang harus diambil berapa, kapan ngambilnya, itu yang penting ini. Jadi bikin dalam bentuk tabel juga boleh. Sehingga nanti, seperti persiapan sampling. Persiapan samplingnya, sampling akhir aja. Sampling akhirnya seperti itu ya. Ini Izin tanya Bu, ya silakan. Maaf nggak kelihatan ini, kalau share screen nggak kelihatan raise hand, atau saya nggak paham? Monggo monggo, yang mau nanya. oke Bu, terima kasih Bu. Yang saya ingin tanyakan Bu, apakah setiap parameter itu sampelnya berbeda? Dalam hal ini penyimpanannya berbeda atau gimana Bu? Terus yang kedua, kalau misalnya kita menguji cerobong pabrik begitu Bu. Emisi ya Pak? Nah, tadi kan sempat saya baca-baca untuk cerobong pabrik kan kita harus mengambil di cerobongnya. Ya. Cuman kan untuk titik pengambilannya itu maka kan pasti cerobong juga beda-beda Bu ininya
Bukan untuk Eh, eh, tingginya maksudnya yang beda-beda. beda, ya beda tinggi, beda misalnya beda model. Itu gimana Bu cara penentuannya? Ya, itu Terus kayak misalnya udara itu gimana cara samplingnya udara? Apakah ada di dalam standar juga atau gimana? ya. Terima kasih. Sama satu sama satu lagi Bu. Sorry. Silakan, silakan. Eh, kan si teknik samplingnya itu kan pasti ada standarnya Bu ya. Di Ya, setiap misalnya udara ada, terus air ada, terus tanah ada misalnya. Maksud saya anggaplah di setiap lokasi atau lapangan itu kan berbeda-beda Bu kondisinya. ya, Untuk standarnya supaya pada saat kita mengambil sampel kita bisa justifikasi bahwa oh ini sampel ini sudah bagus, ini cara pengambilannya bagus. Itu apakah harus sesuai standar, misalnya minimal harus sama dengan standar atau misalnya gimana Bu? Ada minimalnya ya, minimal misalnya untuk misalnya untuk luasan sekian itu pengambilannya harus harus tahu banyak. ya berapa banyak gitu Bu. Ya, Oke Bu, terima kasih Bu. sama-sama Pak. Nah, gini, kalau yang pertama saya jawab mengenai parameter ya, parameter yang berbeda, apakah pengawetannya berbeda. Kita mengacu pada standar metode maupun SNI Pak. Jadi ada, kalau nanti Bapak sempat lihat, nanti ada beberapa parameter yang cara pengawetannya sama gitu. Makanya tadi saya kasih prolog kan untuk tugas, silahkan parameter. Jadi tidak harus, misalnya saya punya 10 parameter sesuai standar kualitas air minum misalnya. Ada 10 parameter berarti saya harus bawa 10 botol, kemudian pengawetannya 10 macam. Enggak gitu. Ada parameter-parameter yang cara pengawetannya sama. Seperti kalau kita lihat tabel tadi kan jenis botolnya sama gitu. Kemudian apa namanya cara mengawetkannya sama ya bisa kita jadikan satu gitu. Nggak perlu sendiri-sendiri. Misalnya saya lihat aja karena saya juga nggak hafal ya Pak. Misalnya kalau kalau ini asiditas dan alkalinitas itu ya. Misalnya nih asiditas, parameter asiditas memerlukan 100 ml. Kalau alkalinitas 200 ml. Keduanya bisa disimpan dalam botol plastik maupun gelas. Tapi kalau asiditas harus gelas yang borosilikat, kalau alkalinitas enggak gitu. Berarti yang sama apa? Oh, kalau gitu kita simpan di wadah plastik aja gitu. Berapa metode pengawetannya seperti apa? Pendinginan saja sama, dua-duanya pendinginan. Berarti kita bisa jadikan dalam satu botol plastik dengan volume minimal 300 ml dengan pengawetan pendinginan ya. Jadi memang tidak semua ada 20 parameter semua berbeda enggak gitu. Ada yang sama dan bisa kita jadikan satu. Makanya tadi saya dalam tugas kan saya berikan ini tugasnya belum resmi saya tulis ya, belum resmi saya rilis gitu. Tapi maksud saya itu, jadi nggak perlu kalau kalau mau gampang ya jelas aja kita semua bawa 10 botol, tapi kan bawa 10 botol juga akan lebih berat dibandingkan kalau kita bawa botol kalau botolnya sama, cara pengawetannya sama, maka 2 parameter atau 3 parameter bisa dijadikan satu, gitu ya Pak ya. Sudah terjawab ya yang pertama? Ya. Kalau sampling udara, kalau udara ambien ada SNI-nya. Nah, kalau udara emisi juga ada SNI-nya, Pak. Nanti Bapak bisa baca di SNI 19 untuk emisi kadar debu dan cerobong. Ya, jadi memang nanti saya beri Pak ya. Ini kita nggak punya anu ya, grup WA ya. Kalau gitu saya upload di Classroom aja ya. Jadi kita mengacu pada SNI itu, Pak. Baik, Bu. Ya, semua, SNI kualitas udara juga ada. Jadi pengambilan sampel di cerobong, pengambilan sampel karena macam-macam ya, itu sama seperti air, kalau di cerobong itu kan juga macam-macam, ada gasnya, ada kadar hidrogen sulfida, ada klor, ada nitrogen dioksida, jadi parameternya banyak, kemudian SNI-nya juga ada gitu. Jadi nanti, bisa dilihat di SNI tersebut. Apa namanya, metode pengambilannya. Kan harus ngambil di cerobong, ya benar namanya emisi ya ambilnya di atas gitu supaya kita tahu betul bahwa, itu yang dikeluarkan. Kalau kita
karena gini, karena kalau udara itu kan dipengaruhi oleh arah angin ya Pak ya. Arah angin, kecepatan angin, sebetulnya bisa dihitung dengan arah angin berapa, kemana, kecepatan anginnya berapa, maka emisi itu akan jatuhnya di mana gitu. Tapi tentu saja tingkat kepercayaannya dari hasil pengukuran itu akan lebih rendah dibandingkan kalau kita ambil di sumbernya gitu. Kalau air kan enak nih pipanya di sungai, pipanya di drainase gitu kan ngambilnya gampang. Kalau cerobong harus manjat, iya Pak harus manjat. Makanya kan cerobong biasanya ada tangga monyetnya gitu untuk naik ke atas untuk ambil sampel gitu. Karena memang pemantauan harus pemantauan emisi ya harus di situ. Kalau ambien beda lagi. Jadi kalau udara ambien itu udara yang ada di sekitar kita ini. Tapi kalau emisi adalah sumber yang dikeluarkan oleh sumber pencemar. Demikian ya Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti untuk SNI-nya, linknya saya berikan aja supaya Bapak-Bapak bisa melihat sendiri, gitu. Karena cukup banyak juga. Gitu. Memang sebetulnya waktu 16 kali pertemuan ya memang tidak cukup, tapi paling tidak kita mengenal, gitu ya, mengenal bahwa ada parameter-parameter pencemaran baik di udara, tanah maupun air yang perlu kita ketahui sehingga nanti pada saat membaca hasil analisis lab laboratoriumnya kita tahu maknanya, itu aja. Mudah-mudahan menjawab ya Pak, atau belum? Oke Bu, terima kasih. Nah, ya. Ada lagi ya pertanyaannya tadi yang belum terjawab? Saya lupa. Karena banyak bertubi-tubi. Standar minimal pengambilan itu, Bu, Oh, terhadap standar luasan. pengambilan terhadap luasan misalnya. Satu. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya ya kalau misalnya kayak danau gitu. Danau itu kan luas, macam-macam, ada yang dari kecil sampai luas gitu ya, yang tidak ada standar pengambilan, tapi tentu saja semakin kecil, semakin banyak frekuensi atau jumlah sampel yang kita ambil akan semakin baik. Jadi gini, ini pernah ya, ada mahasiswa tesis saya juga melakukan penelitian di Bosem Moro Kembangan. Mungkin yang dari Surabaya sudah kenal Bosem terkenal, yang bukan dari Surabaya monggo nanti di browsing. Jadi di Surabaya ini ada beberapa Bosem yang menangkap air sungai karena Surabaya kan termasuk rendah ya muka tanahnya. Jadi pada saat laut pasang, Bosem-Bosem itu akan menangkap air dari sungai-sungai yang ada di Surabaya sebelum dipompa ke laut atau mungkin pada saat surut dibuka pintu airnya. Nah, anak saya ini melakukan sampling kualitas air, memetakan kualitas air di Bosem Moro Kembangan. Saya lupa luasnya berapa, tapi kalau Bapak Ibu browsing pasti akan keluar gitu. Bosem Moro Kembangan itu besar sekali. Nah, dia melakukan pengambilan sampel dengan sistem transek. Jadi dibuat kotak-kotak gitu ya. Dihitung berdasarkan, ya tentu saja kalau 1 meter kali 1 meter akan ketemu 1.000 mungkin ya, karena luas sekali gitu, 1.000 sampel gitu. Sehingga kan kita sesuaikan lagi, tentunya akan lebih bagus kalau 1.000 sampel dibandingkan hanya 10 sampel. Tapi kembali lagi ke kemampuan kita dan tujuannya untuk apa sampling itu dilakukan. Tapi kalau standarnya kalau luasan sekian harus sekian, itu tidak ada. Jadi karena memang semua disesuaikan dengan waktu sampling, kemudian analisis, tujuan pengambilan sampel gitu, sehingga tidak ada sejauh ini saya tidak menemukan syarat minimum luasan, kalau luasannya sekian harus berapa sampel. Jadi memang semakin banyak semakin representatif gitu. Nah, kalau yang saya contohkan tadi di Bosem Moro Kembangan, akhirnya dia tidak membuat transek 1 kali 1, tapi 10 kali 10 gitu. Jadi berkurang. Tapi itu pun jumlah sampelnya masih ratusan gitu, sehingga cukup banyak. Demikian juga pada saat, karena kami dari lab remediasi lingkungan, jadi ada penelitian tugas akhir yang memetakan pencemaran di daerah Mojokerto. Pencemaran tanah. Nah, di salah satu kabupaten itu dipetakan dengan sistem transek juga. Jadi dibuat kotak peta-peta transeknya, kemudian diambil di setiap kota itu 1 sampel. Gitu. Jadi tergantung dari berapa lama kita harus constraint kita kan biasanya waktu, biaya, kemudian
lamanya analisis gitu ya. Jadi dari situ kita bisa, sampaikan bahwa, berapa sampel yang bisa kita ambil. Nah, tentu saja dengan alasan ilmiah, dengan dasar ilmiah yang cukup sehingga representatif. Biasanya kalau secara statistik ya minimal 3 gitu kan, 3 kali pengulangan. Tapi makin